Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Madikipe bareng David Nurbianto. Dan sekarang bintang tamu gue agak sedikit berbeda. Kalau kemarin biasanya bintang tamunya adalah komika yang biasa tampil di depan layar. Kalau sekarang bintang tamu gue adalah seorang yang juga telah lama ada di komunitas stand up, tapi lebih banyak bekerja di belakang layar. Ada teman gue, sahabat gue, Aprizal Wahyu. Halo, Bapak David. Akhirnya mampir di channel orang. Seneng gue mah kalau kayak gini, Bet. Biasanya kan channel lu ada channel MLI ya? Ada channel MLI. Terus gue juga lagi nge-build channel sendiri juga. Dan biasanya lu udah nongol ngapain di situ? Setan-setanan, main horor. Oh, yang Kan, fix serem iya, itu? bukan kalau di MLI dikenalnya kan dukun kan. Dukun blonde mereka biasanya nyebutnya. Gua nih ngundang Apri mau ngebahas soal Majelis Lucu Indonesia. Spesifik sekali ya. Kenapa nggak bahas, kan kita udah lama gak ngobrol. Loh, kalau itu mah kita bisa WhatsApp atau kita bisa ngobrol aja, nggak usah pakai ngevlog. Oh iya. Karena ya, MLI menjadi salah satu keyword yang bisa digunakan untuk manjat. Nah ini, gitu ya. Ini MLI itu salah satu keyword di YouTube yang sepertinya Works kalau di YouTuber komedi sih buat gua. oke, jadi works Atau untuk channel komedi. dijadiin judul dengan keyword MLI. Iya. Itu bisa memancing viewers. Aha. Gue buktikan sih kemarin waktu bikin konten bareng Bintang Emon di part 2, gue bikin judul Wonder Kid Inceran MLI. Dan viewersnya cepet banget naiknya. Iya, dan kalau kontennya juga agak nyentil-nyentil atau ngebahas majelis lucu sendiri, emang itu lumayan work sih. Iya. Sejauh ini ya. Sejauh ini berarti Ini yang berbicara udah data, bukan asumsi. kemarin gue ngomongin MLI aja yang bukan dengan talent MLI bintang gitu, yang itu lumayan ngangkat. Tapi itu bener, bintang lagi jadi salah satu inceran kalau di. Oh, ini klarifikasinya ya. Kenapa gue ngomongin soal MLI terus gue undang Apri? Karena kalau kemarin gue ngajak bintang bahas soal bintang yang lagi diincer sama MLI. Dan belum masuk MLI, masih 60-40 katanya. Ini klarifikasi langsung dari orang MLI, karena yang buat yang belum tahu, Aprizal ini sekarang kerja di MLI. Iya. Sebagai Event, marketing and event. Jadi gue lebih fokus di event. oh, jadi ngurusin event Yes. affair-nya MLI. Yep. Gitu, lu yang ngurusin ya. Nah, emang bener gosip itu bintang Emon adalah Wonder Kid inceran MLI? Sebenarnya ada beberapa nama yang lagi mau diajak kerja sama MLI. Nah, salah satunya benar bintang. Karena performa dia di beberapa event terakhir menurut tim scouting ya, kita juga punya tim scouting. Menurut tim scouting itu kayak bola ya berarti. Iya. Ada tim scouting. Ada tim scouting. Jadi tim scouting biasanya keluar di acara-acara off air, di event-event off air stand up. Nah, dia tuh mencari bakat-bakat baik di dalam kota Jakarta ataupun di luar kota Jakarta untuk ditarik masuk ke manajemennya MLI. Menurut teman-teman MLI, bintang Emon ini prospeknya bagus untuk making money. Menurut kita prospeknya bagus, menurut kita ya. Tapi apakah nanti bintangnya approve atau enggak, kan itu balik lagi ke bintang kan. Kalau boleh tahu selain bintang siapa aja yang Adalah beberapa nama yang jadi dapur aja, biar jadi dapur aja, Pak. komika Jakarta? Ada atau komika di luar kota? Jakarta. Ada komika di luar Jakarta selain. Berarti komika Jakarta juga ada. Ada komika Jakarta juga. Dan sudah pasti bukan komika yang justru keluar dari MLI ya. Mau diajak masuk lagi. Ada beberapa nama yang awalnya seperti itu. Cuma akhirnya karena konsep MLI sendiri kan berubah ya. Dari zaman dulu yang mulai pakai hakim-hakiman, sekarang jadi jadi talent eksklusif, itu kan udah mulai berubah tuh. Oh, kalau dulu kan banyak tuh hakim apa. Udah banyak yang keluar juga. Ya, dan akhirnya dari situ juga konsep berubah. Jadi akhirnya kita pakai talent eksklusif aja. Talent eksklusif. Nah, ini sedikit mudah-mudahan saya ngomong gini nggak salah ya. Nanti saya salah sama orang MLI terus dimasalahin sama orang dalam kan. Mudah-mudahan ini nggak terlalu dapur banget gitu. Tapi yang sekarang bertahan kan itu talent eksklusifnya MLI Iya. kan. Rispo, Regen.
Coki Coki Muslim. Muslim dan Joshua. Adriano. Joshua sebenarnya direktur, Pak. Direct. Chief Executive Officer. Oke. Jadi fokusnya bukan di talent tapi di manajemen. Biasanya apa kriterianya untuk bisa masuk Sebenarnya di manajemennya MLI? bukan based on kriteria yang spesifik sih, tapi ML itu nyari yang lucu aja udah. Ya lucu udah pasti kan, namanya Udah majelis lucu kan. Udah nyari yang lucu aja intinya. Lucu, dan dari segi bisnis tim board of director ngelihat dia bisa perform di sini, ya mungkin akan kita pertimbangkan untuk masuk. Oh jadi lucu aja ya? Lucu aja, Pak. Core-nya adalah ini kan bisnis lah, maksudnya Iya, bisnis, manajemen yang making money, memang sudah jelas. Betul. Jadi yang lu bilang lu bilang tadi, salah satu syarat bisa jadi talent MLI adalah lucu dan nggak peduli sama omongan orang. Iya, Bener betul. nggak? Itu maksudnya apa? Sebenarnya gini sih, kita di dalam juga tahu ya, maksudnya pembicaraan miring atau apapun orang-orang yang sering bahas tentang MLI, mungkin ketidaksukaan orang tentang MLI. Nah, itu kekuatan komik yang akan kita hire, baik itu di manajemen kayak gua, terus ada beberapa nama yang kerja di MLI juga, itu orang-orang yang ya udah harus kuat mental aja diomongin sama orang gitu. Iya, dengan berbagai macam Omongan. lovers dan hatersnya ya. Yes, betul. Jadi maksudnya adalah tebel kuping. Betul. Mau diomongin kayak apa juga yang penting lu bisa jualan gitu. Kita berdiri MLI sendiri, menurut gue ya, ini pandangan gue, bisa dikoreksi nanti kalau emang teman-teman MLI ada yang nonton juga. MLI itu berdiri di sebuah pinggir gitu, edgy banget gitu. Jadi pada saat kami berkomedi, kami tahu gitu konsekuensinya. Tapi apakah nanti endingnya konsekuensi tersebut akan berimpact ke komunitas lebih besarnya atau tidak, itu kami juga sekarang udah mulai lebih berhati-hati sih. Karena ada hal yang bikin gaduh gitu, bikin nama stand up comedy juga akhirnya jadi terancam gitu di mana-mana gitu, sampai komunitas banyak juga yang takut mengadakan open mic gitu pada saat ada kasus itu gitu. Kalau awal-awal gue suka karena apa? Karena masih private gitu, ranahnya masih private. Yang datang ke eventnya MLI adalah orang-orang yang memang open minded, berpikiran terbuka. Bahkan gue pun datang dan gue menikmati acara itu. Gila banget kontennya, maksudnya. Nah, maksud gue konten yang seperti itu, yang bahaya seperti itu memang harusnya jadi apa ya istilahnya, ya dikurung aja bagi penikmatnya gitu, private, jangan masuk ke ranah YouTube. Akhirnya kami tidak melakukan hal itu lagi sih sejauh ini. Iya, karena kan waktu itu kan menurut gue blundernya adalah kenapa konten yang berbahaya seperti itu sampai masuk ke YouTube gitu kan. Itu sih akhirnya kalau dari segi striknya ya, maksudnya dari segi pengawasan kami lebih berhati-hati sih, baik dari penyaringan penonton dan lain-lain, itu kami lebih berhati-hati. Dari segi konten yang akan masuk ke YouTube pun kami juga sangat berhati-hati dari sini. Tujuan gue bukan mau gibah, tapi gue pengen tahu aja MLI itu seperti apa dari sisi orang yang sekarang bekerja di MLI. Apalagi lu teman gue, dan gue juga pengen tahu prospeknya MLI ke depannya seperti apa. Yaitu tadi selain mencari talent segar di dunia stand up comedy, itu kedepannya apalagi event-event apa, apalagi lu orang event ya kan, event-event apa yang mungkin kedepannya bisa justru malah sama-sama mengangkat nama MLI juga, tidak meninggalkan nama stand up Indo juga, tetap naik bareng gitu. Sebenarnya kalau dari MLI sendiri, dari segi event kita benar-benar mencoba itu tadi ya, edgy-nya kita tuh tetap kita bawa, maksudnya dalam artian kita mau coba ngebuat event stand up yang nggak biasa kalau dari ML itu sebenarnya. Kayak kemarin kita ada satu event komedi, kita nyebutnya bukan event stand up ya, event komedi Rispo, Dewa Komedi Indonesia. Itu sebenarnya nggak pure event stand up, tapi event komedi kalau dari gue bilangnya. Terus terakhir juga ada eventnya Last Hope Kitchen, itu event komedi, cuma bukan event stand up. Secara bentuk harafiah sebuah event itu event komedi. Jadi justru malah makin memperkaya ya kalau dari segi konten tuh memang memperkaya banget sih dari segi konten. Kolaborasi dengan Chef Juna kemarin kan eventnya. Terus di Surabaya kita
kerja sama Chef Ken Master Chef season 1, season 2, yang gitu-gitu sih. Kekayaan kontennya MLI ini yang menurut gua punya prospek yang bagus banget di dunia komedi di Indonesia ya terutama. Nah, sekarang yang gue pengen tahu, di bawah manajemen MLI, kan gue sering lihat ya, Coki Muslim itu kayak sibuk banget gitu. Memang banyak ya jobnya ya? Sejauh ini jobnya mereka banyak ya, tapi apakah itu jobnya komoditi untuk jobnya itu MC, stand up atau nge-cast, kan mereka juga jadi caster untuk game kan ya. Itu gue nggak tahu secara spesifik, cuma memang sibuknya lumayan sibuk sih kalau dari Coki dan Muslim. Regen dan Rispo pun, Regen kalau nggak salah di bulan depan atau bulan ini gue lupa, dia film di Belanda apa Jerman gitu. Di selama Jerman. Sebulan dia di sana. Iya, di Jerman. Jadi Regen nih di program gue di Kata Kita dia akan izin. Sebulan ya? Akan izin sebulan untuk syuting film. Itu one of achievement buat Regen buat gue. Nah, sekarang yang pengen gue tahu, ini boleh lu jawab boleh nggak ya? Karena ini pertanyaan berhubungan dengan jeroan sih atau dapur dari MLI. Dari sekian banyak konten MLI dan konten jualan ya, dari YouTube, dari talent, dari event-event off air, mana yang paling banyak menghasilkan uang? Kalau dari konten YouTube sendiri, gue nggak bisa jawab secara detail ya. Maksudnya karena udah bukan di area gue untuk menjawab. Pertama gue nggak ngerjain itu dan gue nggak tahu datanya gimana karena kita harus berbicara basisnya data kan. Tapi kalau gue sebagai orang luar dari MLI yang bekerja sebagai strategis sama analis digital, dari segi traffic konten sendiri memang masih dipegang sama Coki Muslim di konten MLI ya. Apapun itu, maksudnya Coki Muslim off air-nya atau YouTube? Ini dari YouTube-nya. Dari YouTube-nya trafficnya Coki Muslim tuh tinggi banget. Debat kusir ya berarti? Debat kusir, pengen siaran, fixerem. Iya. Itu cukup tinggi, tapi langsung disusul sama kolom meja Rega Rispo. Oke. Itu kalau dari segi traffic, gue sebagai orang luar MLI yang ngelihat dari segi data ya, gue pernah ngulik lah dikit-dikit datanya mereka dari sebagai orang luar. Tapi kalau kita dari segi event, Ya. Umat Lucu ini adalah orang-orang yang mempercayakan konten hiburan mereka ke Majelis Lucu nih. Jadi apapun yang kami sajikan, entah itu fokusnya hanya Coki Muslim atau memang ada konten lain selain Coki Muslim, itu dikonsumsi Pak. Kalau untuk event ya, misalnya Dewa Komedi itu hampir di semua kota laku. Event ada Coki Muslim walaupun cuma hanya host gitu. Iya, host. Hostnya aja. Tapi itu gue rasa bukan tidak menjadi efek yang segigantik itu gitu buat narik massa sebanyak itu, tapi orang tetap pengen nonton Regen Rispo-nya gitu. Rispo-nya sebagai Dewa Komedi dan Regen sebagai partnernya yang juga nampil di sana. Terus ada beberapa konten juga yang bahkan nggak ada Coki Muslim tapi tetap naik gitu. Oke. Tapi kalau dari event itu jawabannya sih. Umat Lucu mempercayakan konten komedi mereka ke Majelis Lucu untuk nge-curate, dan mereka menerima dan membeli tiket dengan sebrutal itu gitu. Ini shout out buat teman-teman Umat Lucu sih yang luar biasa mendukungnya, luar biasa support ke Majelis Lucu. Nah, ada datanya nggak berapa umat lucu? Data yang berapa terdata? umat lucu yang terdata secara big data gitu, bank data itu sebenarnya nggak tahu ya gue. Secara jelas gue nggak tahu, cuma kalau kita bikin acara di beberapa kota almost sold out Pak. Entah itu di Semarang, entah itu di Jogja, entah itu di Surabaya, di Bali, di Jakarta. Berjalan luruskah dengan jumlah subscriber dan jumlah followers Twitter dan Instagram? Kalau dari sekarang, kalau dari sekarang nggak tahu ya berbanding lurus apa enggak, tapi
kalau nggak salah sekarang subscriber kita 600 ribuan. Terus penonton maksimal paling banyak pada saat kita bikin satu event di sebuah kota itu 500 lah paling banyak. Apakah itu habis? Ada yang sold out, ada yang mungkin nggak sold out tapi nggak nyampe. Itu laku sampai angka 70-80%. Oke. Dengan ya teman-teman tahu sendiri harga tiket Majelis Lucu sendiri memang di atas rata-rata harga tiket stand up regional yang lain ya. Nah itu pertimbangannya apa sih? Apakah untuk menaikkan kelas? Sebenarnya atau lu gini. mau mau dibilang stand up lu lebih eksklusif dibanding yang lain? Oh, nggak kesana sih sebenarnya. Tapi kalau eksklusivitas memang benar. Cuma apakah itu tujuan utamanya? Enggak. Tapi kami mengemas sebuah acara stand up dengan value yang cukup tinggi gitu. Dalam artian berarti biaya produksi juga tinggi. Kenapa harga tiket juga mahal? Karena biaya produksi tinggi. Itu sih sebenarnya. Ya. Akhirnya nih buat teman-teman yang berpikir 300 ribu terus nyari 400 penonton untung 120 juta gitu kan, biaya produksi kita berapa nih bos, nyawa tempat berapa, bayar talent berapa gitu, bayar lighting berapa, bayar sound berapa, bayar kameramen berapa, itu kan harus dipikirin juga. Endingnya untungnya juga akhirnya ya nggak segede yang kalian pikirin gitu. Oh, berarti anggapan teman-teman atau netizen yang bilang MLI itu kapitalis sejati itu terbantahkan dengan itu. Kalau dirinci biaya produksi acara itu besar ya. Biaya produksi acara kami tuh nggak main-main sih sejujurnya. Tapi berkahnya yang dibawa MLI adalah salah satunya ada beberapa event stand up sekarang berani mematok harga tinggi. Alhamdulillahnya. Karena sudah digebrak, artinya digedor sama teman-teman MLI gitu. Yeah. Oke. Terakhir nih tentang sosok yang amat penting di MLI. Bahkan kalau nggak ada nih orang mungkin nggak ada MLI. Yang sering namanya muncul di komen-komen netizen. Tahu gue siapa? Yang Viko sering Fahriza ya? Bukan. Lu Viko juga salah satu penggagas MLI. Iya betul. Iya kan? Betul. MLI angkatan pertama lah itu. Iya, yang gue maksud bukan itu, tapi adalah orang yang selama ini banyak disebut-sebut namanya di komen-komen Twitter, komen-komen Instagram, apapun yang berkaitan dengan MLI, nama orang ini selalu muncul. Orang itu adalah Patrick Effendi. Ya, Patrick Effendi itu sebagai apa di MLI? Patrick Effendi ini udah nggak turun tangan sebagai operasional rutin gitu. Dipercayakan sama Joshua Suherman sebagai operasional rutin dan ada General Manager juga Gianluigi di MLI. Oh Gian tuh GM. Dan gua kalah nih kalau ngebahas stand up comedy luar gitu. Kalau sama Mas Pet, pengetahuan dia di stand up comedy luar gila ternyata. Dia ternyata orang yang suka nonton stand up luar. Akhirnya dia memutuskan masuk ke scene ini. Dia melihat scene ini berpotensi, dia masuk, dan apakah dia ngacak-ngacak? Kalau menurut gue bukan ngacak-ngacak ya, tapi dia membuat struktur yang ada beberapa area pasar yang belum terdevelop dengan baik gitu. Hanya di develop sama beberapa kunci aja, beberapa kunci dalam artian sama beberapa stand up comedian kayak misalnya Panji, Ernest. Hanya mereka yang mendevelop. Tapi penontonnya Panji dan Ernest nggak kesentuh sama penonton komunitas gitu. Akhirnya kita Mas Pet datang dengan tujuan ngedevelop area penonton yang baru gitu buat menjadi penonton stand up, karena pada saat kita ngebahas dari segi bisnis, orang ini adalah orang yang nyari irisan dari Smash waktu itu dengan ngebuat Smash Boy Band. Iya, Smash Boy Band dengan ngebuat Cowboy Junior gitu. Gue ngelihat dari visi bisnisnya gila banget, ini orang nyari irisan dari Smash gitu dengan ngeluarin boy band yang kecil-kecil. Oke, jadi yang buat dia ngedevelop area baru sih kalau buat gue. Iya, buat teman-teman yang belum tahu atau yang baru tahu nama Patrick Effendi cuma dari komen-komen di sosial medianya MLI, ternyata Patrick Effendi adalah orang lama di dunia entertain. Yes. Yang sutradara juga yang sudah tahu gimana
menciptakan pasar. Betul. Membuat dan menciptakan pasar. Ya, membuat dan menciptakan pasar. Bukan membuat sama menciptakan sama. Menciptakan dan mengeruk sih. Iya, salah satu hasil karyanya adalah dia membentuk Cowboy Junior. Yes. Yang sudah pasti sukses, teman-teman tahu itu ya. Iya. Berarti dengan masuknya Patrick justru MLI ya kuat dong, semakin kuat dalam core bisnis. Dari core bisnis iya, ditambah lagi ada beberapa orang yang maksudnya memberi atau menjadi pendamping Patrick di area itu gitu. Salah satunya Adriano Colby. Oh, istilahnya bisnis buddy lah, Yes, teman-teman. bisnis buddy-nya. Kalau komedi buddy kan teman kombut, itu istilahnya tempat kita sharing materi komedi. Kalau Nah, bisnis itu- buddy ya mungkin mereka lebih Iya. banyak sharing-sharingnya sama Adri ya. Kalau dari segi bisnis sih itu ya. Semoga gue nggak salah ngomong ya Mas Pet. Ntar gue salah ngomong di Nah, kalau ada orang atau netizen yang menganggap Patrick itu adalah owner dari MLI, itu benar nggak? Pemilik owner dari MLI? gue nggak tahu bener apa salah, tapi setahu gue owner MLI itu ada 5 ya kalau gue nggak salah ya. Nggak tahu ini boleh disebut atau enggak, cuma Nggak usah disebut juga nggak apa-apa sih. ada 5. Board of Director MLI itu ada 5. Oke. Adriano Colby, Patrick Effendi, Coki Muslim, sama Joshua Suherman. Jadi secara profit sharing mereka berlima yang menjadi owner. Siapa yang paling kaya di antara mereka? Coki Muslim lah. Buat gue Coki Muslim paling kaya di antara mereka. Sekarang, sebelum ada MLI, siapa yang paling kaya di antara Ya Patrick kalau paling kaya sebelum ada MLI. Cuma kalau menurut gua nilai berapapun kita kesampingkan nih nilai sharingnya kita kesampingkan. Adriano, Patrick memang nggak nyari duit di MLI. Buat gua pribadi ya, Adriano tuh chief apanya Visinema gitu kalau gua nggak salah. Ya berarti Terus- sudah punya pekerjaan Yes. yang Terus, settle ya. yes, terus bisnis Patrick Effendi juga Iya, bukan iya, MLI. iya. Joshua Suherman juga nggak, menurut gue nggak mencari uang di sini, tapi dia membuat rumah gitu di sini. Kalau paling kaya buat gue masih Coki Muslim sih di MLI, karena mereka dapat sharing juga di akhir gitu. Terus Jobnya mereka juga banyak. mereka juga banyak. Gue kan jarang ketemu ya sama Coki sama Muslim ya. Gue sekarang ngeliat mereka Nggak di- jarang ketemu, atau lu nggak pernah ngontak buat ngajak ketemu, atau mereka nya nggak emang mau? jarang ketemu. Ketemu juga di event-event, dan sekarang juga kan anak-anak juga Tapi nggak ada masalah kan sama. Enggak ada masalah. Paling bercandaannya waktu kalau ketemu Iya, di itu event-event yang ada- seru ya, itu yang seru. yang seru, bercandaan-bercandaan Itu yang gitu. Kayak Coki, Bercanda-bercandaan iya, yang kayak kemarin di nyenggol-nyenggol gitu, local tapi stand up buat day gitu ketawa. di backstage kan, gue lagi prepare, dia lewat gitu terus. Oh jadi sekarang lu udah gak mau negor gua, Cok? Iya, Terus itu dia yang- langsung, apaan sih lu? Katanya gitu. Itu yang lucu sih buat gue menikmati itu, misalnya kayak Tapi itu bercanda doang. Iya. Nah, maksud gua yang gue pengen tahu adalah sekaya apa mereka? Apakah yang lu tahu nih ya? Kan lu bisa bilang tadi Coki Muslim kayak sekaya apa? Apakah mereka sudah investasi properti, mereka sudah punya kendaraan baru, atau mereka sudah punya usaha apa gitu, bisnis kuliner atau apa? Yang kelihatan sama lu sebagai sama-sama kalau Coki gue nggak tahu ya, cuma kalau Muslim dia lagi nabung untuk ke jenjang berikutnya dari pacaran. Nah, kalau Muslim nikah. sedang menabung untuk itu. Jadi menurut gue tabungannya sih udah lumayan sih Coki Muslim. Kalau menurut gue ya, keponya gue nih, karena gue nggak tahu seberapa banyak dan seberapa besar bayaran mereka setiap nampil atau apa. Cuma yang gue tahu adalah Muslim mau nikah, dan berarti kan dia harus Butuh punya banyak biaya. tabungan kan. Berarti wah udah lumayan banyak nih uangnya, gue mikirnya gitu. Kalau Coki? Coki Adakah tuh mobil baru atau enggak rumah? sih, Coki tuh orang yang sama kayak gue, orang yang konsumtif di gadget. Oke, Coki, Anda kalau mau kaya jangan boros, percuma Anda Konsumtif di gadget. kapitalis di MLI, tapi Anda masih boros, Anda tidak akan punya apa-apa. Udah, thank you ya Pri, udah ngobrol. Terima kasih banyak David udah diajak makan-makan. Soal makan-makan, jadi gue bikin konten ini disupport sama The Low Resto. The Low Resto ini adalah resto dengan konsep nongkrong, yang dimana menu makanan ini asik buat nongkrong, seperti chicken wings,
ada juga brownies atau lava cake yang di dalamnya Ada coklatnya pepper. lumer. Ini udah pasti ada di semua Oh, restoran ada. dong. Yang unik ini apa nama menunya mas? Minuman ini apa namanya mas tadi? Ini apa namanya? Orange Boom. Jadi ini ada campuran soda dan bongkahan es orange. Ada jagung sayur asem nih. Bukan dong, jagung sih tapi bukan jagung sayur asem. Dan menu andalan di sini adalah apa namanya mas ini yang besar tadi? Ini kemangi. Big Dilau Nongki itu adalah menu andalannya. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong berlima atau berapapun orang nongkrong ke sini aja karena bisa lebih hemat karena dia punya menu untuk 5 orang. Gila Dimana ya David, menunya- YouTuber yang udah disuruh datang ke restoran buat nge-review ya. Gokil. Karena- Gokil. karena itu bisa sharing. Iya, tadi kita berenam dan nggak habis ya. Iya, karena porsinya banyak banget. Nanti ada gambarnya di sini. Nih gambarnya. Nah, itu. Big Dilau Nongki. Jadi bisa buat nongkrong berlima, buat bukber untuk 5 orang sharing. Kan biasanya yang absen 30 orang, yang datang 5 orang. Kalau bukber, nah pas tuh di sini. Kalau penonton lu masih ada yang puasa ya? Wih, Kalau penonton gua kayaknya udah nggak ada yang puasa. kalau kenapa? Oh iya, harganya cuma 200 ribuan aja. Jadi lu bisa patungan 50-50, lu bisa makan enak dan pas. Oh, pokoknya datang aja ke Dilau Resto yang Panglima ada Polim. di Jalan Panglima Polim. Dekat Kimia Farma. Sebelah Kimia Farma ya. Sebelah Kimia Farma. Datang aja langsung, dia buka dari jam berapa, Mas? Buka jam 9 sampai jam 10 malam. Oh, sejam doang bukanya? Enggak, jam 9. Iya, oh pagi sampai 10 malam. Masa orang buka sejam doang? Sorry. Gimana kagak niat dagang? Sorry. Gimana dia? Tukang nasi uduk di dekat rumah gue sejam doang. Ya ini kan bukanya. restoran. Ya tukang nasi uduk emang jualan pagi doang. 9 sampai jam 10, udah jam setengah 10 udah kadang udah habis deh. Ih, jangan lu samain sama tukang nasi uduk. Pokoknya datang ke Dilau Resto di Jalan Panglima Polim. Makanannya enak, tempatnya asik buat nongkrong dan harganya juga terjangkau. Datang ya. Thank you banget. Sama-sama, Bapak. Thank you. Biasanya kan gitu kalau di YouTube abis ngobrol terus Doa sahabat lu adalah semoga lu sukses di MLI dan Amin. semoga lu betah di MLI dan tidak berniat untuk pindah-pindah pekerjaan lagi. Kayaknya jadi sih semoga pindah lu bisa tercapai tujuan lu di MLI. Thank you teman-teman yang udah nonton vlog gue Madiki P. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube gue karena dibanding teman-teman gue yang lain, subscriber gue paling sedikit. Gue juga pengen merasakan duit dari YouTube. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.